Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anissa, ingin mencoba menjawab dua pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah HI Kawasan Australia dan Oseania. Langsung saja, adapun pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana Australia dan Selandia Baru memposisikan diri di tataran global. Yang kedua, apa tantangan Australia dan Selandia Baru di kawasan Asia Pasifik? Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan mencoba memberikan gambaran umum mengenai Australia dan Selandia Baru. Yang pertama, yaitu Australia, di mana Australia merupakan negara yang berada di bagian selatan dunia, juga merupakan benua terkecil di dunia. Walaupun letaknya di dekat Asia, namun masyarakat internasional lebih sering menyebut Australia sebagai dunia barat karena kehidupannya yang mirip dengan gaya kehidupan di negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Negara yang merupakan bekas jajahan Inggris ini mempunyai 8 negara bagian, yaitu 6 negara bagian dan 2 wilayah besar. Sedangkan Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil terletak di dekat pusat belah lautan. Adapun kriteria dari negara middle power yaitu memiliki kapasitas ekonomi, militer, serta kapabilitas diplomasi yang menengah. Sedangkan perilaku dari negara middle power itu sendiri yaitu cenderung aktif dalam berbagai aktivitas dan proses multilateral, aktif memperjuangkan norma internasional, serta aktif menggunakan cara-cara diplomatis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan luar negeri. Nah, langsung saja menjawab pertanyaan pertama, bagaimana Australia dan Selandia Baru memposisikan diri di tataran global. Yang pertama, bisa kita lihat dari Australia. Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an, Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans memposisikan Australia sebagai middle power aktivis dalam kancah internasional. Reputasi Australia sendiri sebagai kekuatan menengah paling sering dikaitkan dengan masa jabatan Evans sebagai Menteri Luar Negeri. Hal ini dikarenakan Evans sendirilah sosok yang paling gencar dalam menyuarakan konsep middle power tersebut. Argumentasi Evans tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Label dari middle power ini mulai diakui oleh dunia internasional sejak adanya serangkaian kebijakan luar negeri Australia yang dinilai mampu berorientasi perdamaian dan mendorong terciptanya stabilitas di kancah regional maupun global. Seperti Australia yang mengirim sejumlah pasukan untuk bertarung di Eropa dan Timur Tengah kedua pada abad ke-20 saat Perang Dunia. Yang kedua, Australia juga ingin terlibat dalam liga yang dihasilkan dari PBB, serta berusaha menciptakan perdamaian Kamboja pada masa perang, serta dilihat dari peran Australia di forum internasional sebagai middle power yang berusaha menyuarakan pentingnya negara-negara middle power dalam proses pengambilan keputusan internasional. Oleh karena itu, saat ini Australia sudah dikatakan sebagai middle of power karena pengaruh beberapa kebijakannya yang dapat memberikan dampak pada negara kawasannya. Adapun karakteristik dari tradisi middle power dalam kebijakan luar negeri Australia ada 3. Yang pertama, nasionalisme, internasionalisme, dan juga aktivisme. Sebelumnya, teman-teman bisa melihat di sini ada gambaran di mana letak dari Australia dan juga New Zealand. Selanjutnya New Zealand, di mana memiliki soft power yang sangat kuat, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya dan cara-cara diplomatik serta persuasif yang dilakukan oleh New Zealand untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasifik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa tantangan dari Australia dan Selandia Baru di kawasan Asia Pasifik? Yang pertama, terorisme, yang kedua imigran, yang ketiga tantangan dari negara-negara tetangga, yang keempat keberadaan great power. Nah, yang pertama mengenai terorisme, di mana ancaman terorisme memang sudah lama menjadi tantangan dan hambatan di kedua kawasan tersebut, baik Australia maupun Selandia Baru. Seperti baru-baru ini yang kita lihat adanya ancaman terorisme di salah satu masjid di kawasan Selandia Baru. Nah, yang kedua yaitu imigran. Sebagai negara peratifikasi konvensi, maka negara Australia maupun Selandia Baru memiliki kewajiban menerima pengungsi atau pencari suaka untuk mencari perlindungan. Namun, akibat dari gejolak dan perperangan yang mengakibatkan pengungsi membeludak dan bahkan mereka datang secara ilegal. Yang ketiga, tantangan dari negara tetangga.
yaitu dengan adanya negara yang fragile state dan failed state, maka hal tersebut akan mengancam stabilitas politik dan ekonomi dari Australia dan New Zealand karena adanya keterikatan regionalisme di kawasan tersebut. Nah, yang keempat, keberadaan great power. Hingga saat ini, Australia masih menggunakan prinsip yang sama bahwa Australia masih menganggap suatu ancaman militer terhadap negaranya atas agresi militer yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Dengan demikian, Australia mengambil hal tersebut sebagai pembelajaran dan pengalaman akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, sehingga ia senantiasa meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara dekat, khususnya dalam bidang militer atau pertahanan, yang merupakan wadah sebagai strategi pertahanan Australia. Australia mengkhawatirkan adanya kerjasama negara-negara tetangga dengan militer asing selain Australia. Selain itu, Australia menginginkan agar ia tetap menjadi pilihan utama rekan kerja dalam hal keamanan bagi negara-negara tetangganya. Alasan lain juga, Australia bekerja sama dalam bidang pertahanan dengan kawasan karena ia ingin mempertahankan pengaruhnya dan pengaruh aliansinya dalam kawasan. Ada keterkaitan dengan power rival atau kompetisi kekuasaan antara kekuatan-kekuatan besar dalam kawasan, yaitu Amerika Serikat dan China, yang mana mempunyai pengaruh besar dalam kawasan Asia Pasifik. Selain itu, kebangkitan China juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan strategis di Australia.